Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita masih bisa memberi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunaikan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih, sekaligus nanti akan ditutup dengan witir. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita diampuni dosa-dosa kita dan ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal dinul haq, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan anugerah Allah yang berupa iman dan Islam ini bisa kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri hidup dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-20 ya. Berapa? 12. Saya kira 20. Alhamdulillah sudah 12 hari. Cepat nopo sulit nih rasanya kosong kali. Cepat ya. Saya sih jawab cepat ini kebetulan Idul Fitri ya saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa itu tanda cinta. Karena kita cinta itu biasanya jam itu kecepatan ya. Loh, kok sejam loh, kok jam ya? Itu kalau sudah cinta. Tapi kalau sudah tidak senang, itu jam itu rasanya nggak muter. Panjang. Alhamdulillah ya, kalau kita merasakan bahwasanya Ramadan ini menyenangkan kepada kita, insya Allah Ramadan ini akan kita jalani dengan rasa gembira dan rasa ringan. Hadirin jamaah rahimakumullah ya. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa itu diberi Allah dua kegembiraan. Yang pertama diberikan di dunia, dan yang kedua nanti diberikan di akhirat. Apa itu kegembiraan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di dunia? Sebagaimana sabda Rasulullah yang kami bacakan tadi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama farhatun 'inda fitrihi, yang pertama adalah gembira senang di saat berbuka. Saat berbuka itu adalah saat yang paling menyenangkan. Azan yang paling ditunggu-tunggu bulan ini adalah azan maghrib. Ada guyonan ya, ada guyonan. Orang Islam itu sulit untuk diajak tepat waktu, itu sulit. Kalau diundang jam 7 itu bisa datang jam 8, acaranya bisa dimulai setengah 9, jam 9. Ditelok tepatok, harusnya tetok, gak udah rendeni. Kalau benar sih turun.
Sehingga acara undangan jam 7 mulai bisa jam 9. Tapi mereka sepakat ya, mereka bisa diajak tepat waktu itu ketika adzan maghrib. Itu sepakat mereka, nggak mau ada yang terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ya itulah kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, adzan maghrib itu tidak ngefek, nggak ada bedanya. Berbeda dengan orang yang berpuasa, menanti adzan maghrib itu adalah saat-saat yang paling indah. Apalagi menantinya ini bersama-sama keluarga, ngelilingi satu meja ya. Ono es jauh, ono es kopior, ono es teler, ono ote-ote, tahu isi, sampai coba sampai gak ketok mejoi. Itu orang sepanjang, kalau orang sini saya kira sama gitu aja. Apalagi ya ditemani dengan anak istri. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau karuniakan aku istri yang cantik, istri yang solehah, anak-anak yang cantik dan ganteng yang soleh. Ya Allah, jangan Kau jadikan keindahan ini hanya pada bulan Ramadan saja. Jadikanlah keindahan ini sampai kami keluar dari Ramadan dan sampai kami menghadap Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkanlah kami nanti bersama dengan istri dan anak kami, anak keturunan kami di dalam surga ya Allah. Itu suatu kebahagiaan yang tidak mungkin dirasakan bagi orang yang tidak berpuasa. Itu bagi yang keluarga yang sudah punya istri, punya anak. Dan jomblo-jomblo gimana? Yang jomblo-jomblo juga senang menanti adzan maghrib di Masjid Al-Falah ya, karena sudah disediakan beraneka macam menu. Dan siapa tahu nanti di Al-Falah ini adalah tempat yang bertemunya antara jomblo dan jombli. Bertemu di masjid kan baik ya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar karena bertemu dengan makanan dan minuman, karena sudah boleh makan dan minum, tetapi kegembiraan itu karena mereka bersyukur bahwasanya mereka sudah mampu menahan dari rasa haus, rasa lapar, lesu, ngantuk, dan lain sebagainya. Apalagi bagi orang-orang yang bekerja di luaran seperti sopir, kurir, apalagi orang-orang yang bekerjanya mengukur embong itu ya. Ketika panas-panas itu ya, dia melewati orang-orang yang jualan es. Termosnya, gelasnya itu kelihatan kemerimet itu. Masya Allah. Danyo ngombe rasanya cebluk. Dan itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebenarnya bisa saja dia minum itu, sebenarnya bisa dilihat kanan kiri nggak ada tetangganya ya, nggak ada singero, bisa saja dia tuh ikut minum ya. Nek isi minum di situ dibungkus, lek bungkus lek, lu gak poso tak sampean poso lek, lalu saya itu es, ya bukan kemarin jam 09.00 kemarin. Tapi hal itu ma'asyiral muslimin rahimahullah tidak dilakukan. Meskipun tidak ada yang melihat, dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja tetangga tidak tahu, teman tidak tahu, tetapi Allah senantiasa akan melihatnya. Maka hal itu tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, kegembiraan yang kedua yaitu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Bagi orang-orang yang berpuasa itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga yang khusus namanya Ar-Rayyan.
Jadi di saat orang-orang ini sedang antri untuk masuk surga, ya, jejer-jejer antri, ya, bagi orang yang berpuasa ini enggak, mereka punya pintu tersendiri, pintu VVIP. Ya. Jadi orang berbaris-baris, nah orang berpuasa dipanggil, wahai kamu yang berpuasa masuk ke sini, nggak usah ikut antri, masuk saja lewat sini. Pintu ini khusus ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu ini belum pernah dimasuki oleh hamba Allah sekalipun, dan pintu ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan setelah semua orang-orang yang berpuasa itu masuk, maka pintu ini akan tertutup dan tidak akan terbuka lagi. Itulah di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya bergembira ketika di dunia, tetapi kita juga bergembira di akhirat, di mana nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kenikmatan yang paling besar, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan, anak istri kita dan anak keturunan kita semuanya kumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.